disampaikan oleh yang terhormat guru kita bersama Ustadz Mustaqim, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sebelumnya kita selawat burdah dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika hilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali was-sahbi thumma tabi'ina lahum ahlun tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka ta'lim rutin yang biasa diadakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan sekalian umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Remaja, putra dan putri sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Humaidi, wali khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wali ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 32 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Tetapi apakah yang sebenarnya beribadah kepada Allah itu? Perkara ini hendaklah kita perhatikan betul, karena tersalah dalam perkara ini bisa membawa akibat yang sangat berbahaya. Buat menguraikan perkara ibadah ini, kita akan bagi pembicaraannya kepada 4 macam. 1. Artinya ibadah. 2. Ibadah harus dengan tauhid. 3. Ibadah harus dengan ikhlas karena Allah. Dan 4. Ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat macam perkara tadi adalah sebagai pokok daripada ibadah yang sepatutnya setiap manusia, terutama yang beragama Islam, harus mengetahuinya dengan betul dan hendaknya dijadikan tujuan utama dari hidupnya, yang tidak boleh dilupakan dan disia-siakannya. Marilah kita bicarakan lebih lanjut tiap-tiap macam itu. Remaja, putra dan putri sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Adabul Insan fil Islam, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kembali tentang masalah ibadah. Di dalam kitab ini dicantumkan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus diperhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi harus betul-betul mencukupi ketetapan, aturan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang harus dipahami pertama kali, ketika kita beribadah kepada Allah, harus tahu terlebih dahulu arti daripada ibadah. Lalu apakah arti daripada ibadah? Kalau disimpulkan, arti ibadah adalah tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan rasa cinta kepada Allah dan menghormati apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu. Ini yang dinamakan arti dari ibadah. Kenapa kita harus tahu arti dari ibadah? Karena banyak di antara umat Islam ibadah hanya sekedar menjalankan. Ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
tapi tidak pernah diiringi dengan rasa tunduk patuh kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta dan menghormati hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah mereka ketika ibadah rajin, tapi masih melanggar larangan Allah Subhanahu. Maka orang yang beribadah seperti ini belum tunduk, belum patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ada orang yang beribadah kepada Allah tapi enggak disertai dengan rasa cinta. Akibatnya zuhur salat, asar lewat, maghrib dapat, isya luput, subuh nggak usah ditanya. Kenapa? Ibadahnya tidak didasari dengan rasa cinta. Kalau dia cinta kepada Allah, maka apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan dengan baik. Apa yang dilarang Allah dia tinggalkan semampunya. Inilah orang yang cinta dalam ibadah. Maka ketika dia tertinggal dalam ibadah, dia merasa rugi dengan serugi-ruginya. Tidak pernah memandang rendah, tidak pernah memandang sepele dengan ibadah yang diperintahkan Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ini kita sering begitu. Yang sunnah timbang sunnah. Giliran yang wajib kadang-kadang ditinggalin Ini orang ibadah enggak punya rasa cinta kepada Allah. Jadilah ibadahnya main-main, enggak ada kecintaan dan merasa rugi dengan ibadah yang dia tinggalkan. Sementara orang lain rajin beribadah, dia santai, tidak mengejar ibadah seperti yang dilakukan orang lain. Dan yang ketiga, banyak juga orang yang beribadah tapi enggak ada rasa hormatnya dalam beribadah. Ini paling banyak. Mana contohnya? Ketika berwudu dia tidak sempurnakan. Ketika sholat, yang penting judulnya sholat. Banyak di antara kita yang sholat rambut aut-autan. Ada. Yang sholat kadang-kadang pakaiannya asal jadi, celana belel, kaos tulisannya macem-macem, gudang garam, tulisannya tuh kaos. Ibadah cuma rasa hormatnya kurang. Akibatnya ibadah semaunya. Sholat yang penting sholat, soal adab dalam sholat dia nggak pakai. Puasa yang penting puasa, soal adab dalam puasa nggak dia pakai. Ngaji yang penting ngaji, tapi akhlak dalam ngaji pun dia nggak pakai. Jadilah kemudian ilmu yang dia punya pun asal jadi, ibadahnya pun sama. Maka yang seperti ini jangan harap akan sempurna dalam ibadah. Maka sadari arti ibadah yang pertama, tunduk taat sepatu-patunya kepada Allah.
didasari dengan rasa cinta dan hormat dengan aturan yang ditetapkan Allah, baru dia tahu yang namanya arti ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hampir semua ibadah akhirnya adalah lillahi. Salat lagi niat usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman lillahi. Apa ini? Ikhlas sholatnya karena Allah. Nih kalian ngaji, duduk iktikaf, niat nawaitul iktikaf. Kalau di masjid fi hadzal masjid, kalau di musola fi hadzal makan lillahi. Udah niat? Udah niat? Niat karena Allah. Yang wajib, yang sunnah sama. Apa ini? Ikhlas. Semata-mata kita melakukannya karena Allah, bukan karena hal lain. Tapi kalau niatnya karena hal lain, maka hal lain itulah yang dia dapatkan. Pahalanya jangan harap, walaupun niatnya ibadah. Dan ingat, hampir semua kegiatan kita, aktivitas kita bisa jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Tidur, niatnya karena Allah, jadi ibadah. Asalkan mengikuti aturan cara tidur yang benar. Bagaimana caranya? Sebelum tidur ngambil wudhu. Ketika mau tidur bersihkan dulu tempat tidurnya. Takut kalau ada binatang. Sudah yakin bersih, siap tidur. Badan miringkan ke arah kan. Kepala ada di kiblat. Jangan nendang kiblat. Niat tidur. Ini jadi nilai ibadah. Ini enggak tidur, boro-boro ngambil wudhu, main tibra aja, tengkurap lagi tidurnya. Untung enggak ditimpa gajah. Coba kalau ditimpa gajah, mati. Makan sama, itu ikuti aturannya. Makan duduk yang benar. Ini enggak makan sambil dir kalah kambing. Minum sama, baca doanya. Supaya apa? Makanan menjadi berkah. Makanan yang berkah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Makanya lihat doa makan. Apa doa makan? Apa doa makan? Lemah tukang makan mereka gak hafal doanya. Hafal kan? Lihat ujungnya. Wakina azab, dan jauhkan kami dari azab neraka. Kalau dipikir apa hubungannya makanan sama neraka? Itu pikiran yang gak sehat. Tapi pikiran yang sehat jelas. Makanan yang halal, yang berkah, yang baik, thayyib namanya. Kalau dimakan dengan penuh keimanan, semata-mata untuk tujuan ibadah, dapat menjadikan diri kita terbebas dari neraka. Ini kan kadang-kadang kita makan lupa baca doa.
Boro-boro jauh dari neraka, masuk neraka iya. Kenapa? Makanannya halal. Coba ketika makan lupa baca doa, setan ngikut. Ujung-ujungnya males ibadah karena perut sudah kenyang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Habis makan, ini nungguin sholat nih, dia makan dulu, bok, kenyang kan? Angop, nyender, boles, ajan budek, sholat juga kan? Nih makanan yang begini nih, yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Gara-gara makan, ibadahnya jadi tertinggi. Banyak yang begitu. Banyak. Makan doyan ibadah kan? Ada di sini? Memang muka-mukanya. Maka ketika kita beribadah ikhlas karena Allah. Ingat, yang menyampaikan nilai ibadah kita kepada Allah adalah keikhlasan kita. Apapun kalau dilakukan dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat banyak orang yang rajin ibadah di alam dunia tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Salah satu penyebabnya ketika dia ibadah tidak ada keikhlasan sama sekali. Sholat rajin cuma pengen dilihat orang, ngaji rajin cuma ingin disebut orang, puasa rajin cuma ingin diketahui orang. Semuanya itu nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Maka sekarang perbaiki niat kita dalam segala sesuatu agar ibadah yang kita kerjakan sekecil apapun diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah banyak macamnya, ibadah banyak jenisnya. Yang paling penting adalah ikhlasnya. Jelas? Yang ketiga, ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nih kita tahu semua macam ibadah karena Rasul yang ngajarin, Rasul yang memberitahu. Mana contohnya? Wudu. Rasul diajarin sama malaikat Jibril 3 hari 3 malam bagaimana caranya wudu yang baik. Kadang saya tanya, pernah orang tua kalian ngajarin wudu? Pernah? Belum. Jangan-jangan nyama buah-buahnya juga kagak bisa. Orang tua nggak bisa, cariin guru yang ngerti ajaran agama. Semua praktek ibadah ajarkan. Wudu, liatin bagaimana tuh anak membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, membasuh kepala dan kedua kakinya. Supaya apa? Ibadahnya diterima oleh Allah. Nabi saja diajarkan malaikat Jibril 3 hari 3 malam. Nabi, kita nabi bukan belajar wudu ogah-ogah. Ada yang begitu? Ada. Makanya banyak yang ketika wudu milih kayak lele. Tahu lele? Lele asal kenal kok kecepek, yang penting kan bahasa. Ada yang begitu? Lah banyak. Coba perhatiin. Yang penting judulnya kena air. Soal baik atau tidak wudunya, sesuai dengan aturan hukum atau tidak urusan belakangan.
Yang penting basah pas ketika mau Sholat. Tanya sama temannya, lu udah wudhu? Lalu kagak lihat nih udah basah. Lah ikan juga jemur basah. Bener? Maka belajar. Sholat sama. Nabi juga diajarkan oleh malaikat Jibril alaihis bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya sujud, ada aturannya. Nggak asal jadi. Kadang-kadang ada orang ketika ruku yang dipegang bukannya lutut, betis. Tahu betis? Nabi nggak pernah ngajarin jadi pegang betis. Kata baginda Rasul, ketika engkau ruku, buka telapak tanganmu, pegang lututmu. Itu yang diajarin Nabi. Nggak ada hadisnya. Buka tanganmu, pegang betismu, nggak ada. Itu aturan hukum. Nabi belajar, diajarkan oleh malaikat Jibril alaihis. Kemudian tundukkan kepalamu, lihat tempat sujudnya. Jangan terlalu dongak ke atas, jangan terlalu merunduk ke bawah. Andaikan ditaruh gelas di atas punggungmu, maka air itu tidak akan tumpah karena rata. Kadang-kadang ada yang sujud kebangetan nyungsep. Ada yang sujud dongak udah kayak bango. Kenapa? Gak belajar tentang caranya Sholat. sujud. Sama. Ketika sujud, anggota sujud nih, telapak Tangan. sikut gak ngikut-ngikut, angkat. Kadang-kadang ada yang bertekuk begitu tuh, mirip kayak anjing dako. Sikutnya ngikut. Nabi gak pernah ngajarin anggota sujud adalah telapak tangan dan sikut, gak ada. Yang ada adalah telapak tangan. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu dibuka. Kadang-kadang ada nih yang sujud tangannya begini, mirip kayak ceker ayam. Ada yang rapat banget, mirip kayak kaki bebek. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu Renggang. Ajarin, kasih tahu. Kemudian jidat, lagi sholat, jidat buka, kopiahnya naikin ke atas. Ini kena nih. Ini ada yang sujud kopiahnya begini. Lu pedagang jengkol? Dan Ada yang begitu? ada. Kadang-kadang juga ada yang pakai peci nuncelok. Tahu nuncelok? Iya, sok banget begitu tuh. Nuncelok. Ini rambut ada di dalam. Dia sujud terhalang rambut, gak sah sujud. Jelas? Wanita juga sama. Perhatikan ketika memakai mukenahnya. Hati-hati. Supaya apa? Ibadahnya diterima Allah sesuai dengan Aturan. Kemudian ketika angkat tangan juga sama. Yang benar angkat tangan. Yang diajarkan Rasul cuma 2. Yang pertama, angkat di atas bahumu, di bawah telingamu. Allah adanya di sini. Tangannya jangan dibuka, jangan dirapetin, biasa aja. Nih,
Atau kata Rasul, angkat sejajar bahumu. Allah. Buka enggak? Lu mau ngapain? Ada yang begitu? Pas tangan mau sampai, lihat nih. Jangan pakai digulung tangannya, kadang-kadang ada Allah. Ya. Lu memain silat. Apa mau sholat? Cukup. Allah. Ketika posisi ini sudah begini, ini sebelah sini begini. Turun, di atas pusar, taruh tangan kiri, baru tangan kanan. Plak. Ini ada yang sholat begini. Cacingan. Ada yang pakai naruh di sini. Bengek. Jidan. Ada yang naruh di bawah pondor. Ini pentingnya belajar sesuai dengan tuntunan baginda Rasul. Dan laki-laki ketika berdiri kakinya lebarnya cukup sejengkal tangan dia. Tahu sejengkal tangan? Tangan kita segini sejengkal, cuma segini. Kadang-kadang ada yang sholat nyari kaki orang. Wow, kurang rapet nih. Kaki orang sengaja dikutik. Besok nemuin yang sholat begitu, injak kakinya. Yang rapat bukannya kaki, yang rapat adalah pundak. Paham? Sejengkal cukup. Ini bagi laki-laki. Kenapa laki-laki kudu ngangkat? Kalau dirapetin, kejepit. Beda sama wanita. Wanita harus rapat kakinya. Kenapa nggak boleh ngangkang? Kalau ngangkang masuk angin. Paham? Jangan pakai mikir lu, Tom. Pokoknya begitu aja. Laki-laki kudu ngangkang ketika berdiri cukup sejengkal, jangan lebih dan jangan Untuk wanita dirapatkan kaki. Itu aturan cara ibadah yang diajarkan baginda Rasul. Enggak sembarangan, enggak asal jadi. Ini kadang-kadang kita ibadah, mohon maaf, asal jadi. Tidak memperhatikan tuntunan yang diajarkan dalam Makanya lihat ilmu agama faknya banyak. Khusus dalam membahas ibadah fikih namanya. Apa arti fikih? Supaya paham, supaya ngerti agar ibadah diterima Allah. Fikih namanya. Beda dengan fak yang lain. Dan di akhir zaman banyak umat Islam yang lari dari ulama fikih. Kata baginda Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, kata baginda Rasul, dari umatku di mana mereka lari dari para ulama dan lari dari para ulama fikih. Kalau dikasih tahu yang benar, wah gila, akhirat mah masing-masing. Ada begitu. Ketika dikasih tahu ibadah mah masing-masing, urusan mah Tuhannya, benar. Tapi ketika sudah tidak ada yang ibadah, apa bencana gak bakal datang? Yang masih rajin ibadah aja, gunung meletus, banjir, kejadian-kejadian yang di luar akal. Masih ada orang yang rajin ibadah.
Kalau udah nggak pada ibadah, kiamat. Disinilah pentingnya kita. Jangan sampai apa yang diberitahu baginda Rasul betul-betul terjadi, wabil khusus di tempat kita. Orang-orang lari dari ulama karena sudah tidak mau dibenarkan, dan kemudian lari dari ulama fikih karena dia sudah tidak senang ditegur tentang perkara halal dan haram, boleh dan tidak. Lihat orang sekarang, kalau dikasih tahu haram nggak boleh, kan sedikit. Ada yang jauh begitu? ada Ada. Banyak. Ketika dikasih tahu haram tuh kagak boleh, tapi kan enak. Ada. banyak. Kedepannya akan jauh lebih dari itu. Maka kalian nih sebagai generasi muslim, ketahuilah ibadah ada adabnya. Salah satunya pelajari arti ibadah. Yang kedua, ibadah harus dengan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, ibadah harus dengan cara yang diajarkan baginda Rasulullah. Dan yang paling penting terakhir, ibadah harus dengan tauhid. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadid minkum an dinih fayamut fahuwa kafirun." Orang yang tidak menauhidkan Allah, artinya menyekutukan Allah, matinya saja dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana kalau dia sampai murtad, keluar dari agamanya, dan kemudian dia menyekutukan Allah? Allah bilang dalam ayatnya tadi, "Wa may yartadid minkum an dinih." Siapa saja orangnya yang murtad dari agamanya, fayamut fahuwa kafirun, maka dia akan mati dalam keadaan Kafir. Nauzubillah. Maka rawat tauhid kita dalam ibadah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini pentingnya ibadah yang didasari dengan tauhid. Karena banyak orang yang ibadah tauhidnya kurang. Contoh, ibadah rajin ke dukun getol. Ada nggak? Banyak. Ada nggak? Banyak. Ibadah rajin ke orang pinter rajin juga. Ada? Hati-hati. Maka rawat tauhid kita dengan baik. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ingat pesan Allah dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum Muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Yang menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ujian terakhir tauhid kita adalah pada saat kita sakaratul maut. Itu ujian terakhir. Ketika kita sakaratul maut, iblis datang. Orang yang mau mati itu hausnya bukan main dahaga. Andaikan seluruh air di dunia ini diminumkan ke orang sakaratul maut, tidak akan dapat menghilangkan dahaganya. Pada saat itu iblis datang. Dia bawa air, menyerupai orang-orang yang kita cintai. Kalau orang tua kita udah mati, dia datang menyerupai kedua orang tua kita, nawarin air. Bahasa kitanya, "Toh, ini air buat lo, minum nih toh." Padahal itu iblis. Dia gak kuat tauhidnya, dia akan mengambil. Tapi iblis berbicara, "Kalau memang engkau minum air ini, bersaksilah bahwa engkau mengikuti aku." Pada saat dia meminum, ruh dicabut, mati dalam keadaan kafir. Ujian terakhir ketika sakaratil. Maut. Maka mohon kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul Khotimah. mati dalam membawa tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ibadah harus dengan menauhidkan Allah. Enggak ada yang lain kecuali Allah.
Oh, Bisa. Bisa? bisa. Harus. Nah, inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya, silakan. Ujang. Baik. Kebetulan Mang Adi bertanya, bagaimana kalau sholat memakai masker? Sah atau tidak? Karena sekarang banyak sekali masjid, musola atau tempat-tempat yang lain mewajibkan untuk memakai Masker. Gak pakai masker pulang. Ada begitu? Banyak. Ya, banyak. Itu namanya DKM-nya DKM rada-rada. Anu. Rada-rada apa? Jangan pakai lanjutin. Ketika kita sholat, kemudian kita memakai masker, sah atau tidak? Kita kembali kepada hukum fikih. Anggota sujud ada berapa? Hitung ya. Pertama, jidat dahi. 2, 3, kedua telapak. 4, 5, kedua lutut. 6, 7 adalah ibu jari kaki, harus ditekuk. Tahu jempol kaki? Kalau nggak tahu lu cium aja dah, baunya khas. Itu yang namanya jempol kaki. Mantap kan? Gak ada bau yang mengalahkan jempol kaki. Apalagi lagi cantengan, paling mantap. Ada berapa anggota sujud? 7. Ketika kita memakai masker, ilok ada yang pakai masker ke jidat. Ada nggak? Yang dipakai hidung sama mulut. Kan hidungnya ketutup. Hidung bukan termasuk bagian dari anggota Sujud. Kalau ada yang mengatakan maskernya ketika mau sujud harus diturunkan, dibuka, karena hidungnya harus menyentuh tempat sujud. Kalau hidung relatif, tapi kalau jidat paten. Jidat yang jidatnya jenong, yang kagak jenong, yang jidatnya luas, yang jidatnya sempit, pokoknya ketika sujud jidat harus kena. Benar? Benar. Kalau hidung relatif, yang hidungnya panjang kayak orang sono-sono, udah pasti ketika dia sujud hidungnya ngikut kan. Nah, Hidung model kita ada yang kena, ada yang tidak. tergantung. Yang 5 cm ke depan pasti kena. Kenapa? Agak mancung. Kalau melihat orang mancung gampang, jangan dari depan, tapi dari Samping. Kalau hidungnya ke depan, berarti Mancung. mancung. Tapi kalau dilihat dari samping, mendem ke dalam, pesek. Relatif. Kalau hidungnya pendek dipaksain nih, lah nggak nyampe. Maka sah hukumnya ketika sholat mengenakan masker. Nggak usah pakai dibuka. Kalau memang aturannya harus memakai masker. Tapi kalau yang nggak pakai masker, ya nggak usah pakai. Jelas? Ya. Ada lagi mau tanyain? Maaf Ustadz, izin bertanya. Kenapa ilmu adab atau ilmu akhlak sangat dikedepankan di segala aspek keilmuan, dan kenapa Rasulullah
diutus untuk menyempurnakan akhlak. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Kenapa ilmu adab dikedepankan dalam segala segi keilmuan? Dan kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Jelas hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal. Alasannya pun jelas. Yang namanya manusia dimanapun memiliki akhlak budi pekerti. Ada yang akhlaknya bagus, cakep, cantik. Ada yang akhlaknya kurang bagus. Nah, Rasulullah diutus di masyarakat yang akhlaknya pada saat itu rusak betul. Bayangin, mabok, bukan lagi diminum, tapi mandi kalau orang Arab. Judi, nggak tanggung-tanggung. Anak istri yang jadi taruhan, nggak tanggung-tanggung. Akhlaknya bejat betul. Maka Rasulullah diutus memperbaiki itu. Ditata masyarakatnya, diberitahu ajaran agama yang baik. Apakah pada saat itu orang belum berakhlak? Sudah ada yang baik juga akhlaknya. Tapi tidak sempurna seperti baginda Rasul. Ditinggikan lagi oleh baginda Rasul dengan ajaran Islam. Kok Rasul bisa begitu? Ya, karena yang mendidik Nabi bukan manusia, tapi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dalilnya mana? Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi, kata baginda Rasul. Yang mendidikkan aku adalah Tuhanku, maka akulah orang sebaik-baik dalam beradab. Sehingga apa? Rasulullah saking mulianya belum pernah ada yang nyanggup menatap baginda Rasul. Belum pernah ada yang nyanggup menatap Rasul. Saking begitu mulia adab Rasul. Beda dengan nabi yang lain. Nabi Yusuf ganteng, karena separuh kecantikan dunia ada di Nabi Yusuf. Tapi orang masih bisa menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf bagaikan kegantengannya, kecantikannya seperti matahari. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan seperti bulan. Bulan bersinar, orang masih bisa melihat. Masih bisa lihat nggak? Silau nggak? Nggak. Kalau ada yang bilang bulan bikin silau, matanya yang salah. Tapi Rasulullah lebih daripada Nabi Yusuf. Kecantikannya, ketampanannya. Kenapa? Karena orang nggak bisa menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan orang di zaman beliau ketika menatap baginda Rasul nggak mampu menggambarkan. Mirip seperti kita melihat matahari. Kita lihat lama-lama matahari silau, gelap yang ada mata kita. Begitulah cahaya baginda Rasul dalam segi akhlak. Makanya gak bisa digambarkan bagaimana Rasulullah, saking mulia akhlaknya. Beda dengan kita, orang masih bisa gambarin si fulan, oh dia mah begini. Tapi Rasulullah sulit untuk digambarkan, walaupun beliau seorang manusia. Makanya ada sairan, lihat sairnya. Muhammadun basyarun la kal basar, bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Bahkan beliau seperti yakut di antara tumpukan batu biasa. Batu biasa di alam dunia nggak ada nilainya. Tapi yang namanya yakut permata kecil saja punya nilai yang begitu besar. Inilah akhlak Rasulullah. Lalu kenapa begitu pentingnya akhlak ini dimiliki? Dalam
dalam segala hal. Karena dengan akhlak manusia baru punya nilai. Ini kita pinter banget, akhlaknya kagak ada nilainya. Ada nilainya. Saya kemarin baru nemuin lagi acara maulid. Yang ikut maulid kemarin ada minggu kemarin. Nemuin kan? Pas doa terakhir main ambil aja tuh mic leput, langsung ya arhamar. MC-nya kagak nyuruh, diundang juga kan? Kagak. Pinter, bener. Yang dibaca pas, ada ilmunya, iya. Akhlaknya kagak, orang pada bengong. Loh, orang dari mana nih? Ada harganya? Enggak ada. Jelas? Jelas? Ini pentingnya akhlak, pentingnya adab dalam segala hal, supaya kita punya nilai, punya harga baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jangan sampai punya ilmu nggak punya adab, percuma. Punya harta nggak punya adab, percuma. Inilah pentingnya akhlak dalam segala hal kehidupan kita. Dan manusia baru dipandang mulia ketika dia memiliki akhlak yang baik. Dan tidak sedikit anak yang bisa mengangkat derajat orang tua karena akhlak yang dimilikinya. Contoh, kalian akhlaknya baik, orang tua kesebut enggak namanya? Si Fulan anak siapa? Anak Bapak Ono. Akhlaknya cakep banget ya. Terangkat orang tua dengan sebab akhlak seorang anak. Makanya penting akhlak dalam segala hal. Dan utamakan akhlak sebelum ilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi enggak berakhlak. Kalau contohnya nggak usah pakai dijabarin, banyak banget. Kita lihat orang pinter, tapi pinter juga minterin orang. Banyak nggak? Banyak. Lah kalian juga termasuk. Kalian belajar pinter, bapak emaknya nggak bisa baca, dibodoh-bodohin mulu. Duit SPP ditilep. Ada. Bapaknya nggak bisa baca. Berapa lo bayaran? 150 pak. Kagak lihat lu baca apa baca? Padahal tulisannya cuma 100.000. Dikasih sama bapaknya 150. Mayan gocap. Ini anak kagak berakhlak namanya. Jelas? Jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kalau tidak tanyakan, untuk hari kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita takhtimkan dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi doa kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tarkunna fa'ilin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إله إلا الله
الحسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار آمين. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا وسلم محمد عليه. آمين. وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.